Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini langsung aja gua pingin ngobrolin preview pertandingan hari Sabtu. Hari Sabtu nih kalau nggak salah jadwalnya nanti ini siang waktu Belanda ya. Coba gue lihat, ya betul, jam setengah 2 waktu Belanda, berarti jam setengah 7 waktu Indonesia hari Sabtu. Wah, pas baru buka ya. Pertandingan antara Arsenal menghadapi Manchester United. Pertandingan yang menurut gue penting dalam hal untuk memperebutkan peringkat keempat. Walaupun sekali lagi menurut gue sih peluangnya Manchester United berat ya untuk bisa finish di peringkat keempat. Karena praktis kalau melihat sekarang ini, ringan amatiran ala gue, sekarang ini Tottenham Hotspur yang sedang memimpin, artinya menduduki peringkat keempat. Baru Arsenal sama-sama 57 poin by the way, 32 kali pertandingan. Lalu setelahnya ada Manchester United tercecer di peringkat ke-6 ya, 33 kali bermain, 54 poin. Nah, Arsenal tadi malam baru saja menang menghadapi tuan rumah Chelsea di pertandingan yang menurut gue cukup seru karena banjir gol ya pastinya. Dan di pertandingan tersebut sih kalau menurut gua terlihat betul bagaimana Arsenal ini melakukan hal yang seharusnya Manchester United lakukan. Ini gua sharing statistik di pertandingannya. Gua kebetulan juga melihat pertandingannya ya, cukup menghibur sekali lagi. Dilihat dari ball possession, Chelsea unggul ya, 68% membanding 32%. Total shots Arsenal yang unggul ya. Lalu nih statistik lainnya, big chances Arsenal unggul, shots inside the box Arsenal unggul, outside the box Arsenal unggul, tapi passing, akurat passing, long ball, begitu juga crossing ya, ini semua Chelsea yang unggul. Dribbling pun juga demikian, possession loss tapi banyak Chelsea, duel nyaris imbang. Nah, maksud gue apa yang harus dilakukan oleh Manchester United? Menang. Itu sih yang harusnya dilakukan oleh Manchester United di beberapa pertandingan sebelumnya, tapi Arsenal melakukannya kemarin menghadapi Chelsea. Manchester United tidak bisa melakukannya, tapi Arsenal bisa melakukannya. Itu apa? Menang. Nggak peduli mainnya itu bagus atau atraktif. Kalau menurut gue sih tadi malam Arsenal cukup atraktif ya. Gol-gol yang tercipta kan memang ada kesalahan dari para pemain Chelsea, tapi itu gue kesampingkan. Yang gue lihat adalah bagaimana clinicalnya lini depan Arsenal tadi malam ketika menghadapi Chelsea, yang menurut gue cukup luar biasa. Kesalahan yang dilakukan oleh Chelsea, walaupun Chelsea ini dominan, tapi kesalahan-kesalahan tersebut bisa dimaksimalkan oleh Arsenal untuk mencetak gol ya. Dan menurut gue ya itulah hasil yang harus, atau hasil yang harus diambil untuk tim yang sedang melakukan atau berada di perburuan yang sangat ketat, terutama di penghujung akhir kompetisi. Maksud gue begini, ya bolehlah main cantik, possession, atraktif dan lain-lain, tapi Indian point itu yang dibutuhkan supaya tetap bisa bersaing. Dan tadi malam itu yang gue lihat dari Arsenal. Ini kalau dari kacamatanya gue ya, ringan amatiran ala gue. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Arsenal bisa memanfaatkan peluang yang sedikit ya, yang berasal dari kesalahan-kesalahan lawannya, dalam hal ini adalah Chelsea kemarin, untuk bisa mencetak gol. Dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Kenapa? Karena praktis dua hal tadi yang gue sebutkan sebelumnya ini terjadi di Manchester United. Nomor satu adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemain Manchester United. Nomor dua, Manchester United ketika memperoleh peluang, ketika dalam posisi possession, artinya menguasai bola, tidak klinikal, tidak tajam, tidak kreatif. Dan ini merupakan faktor yang menjadi titik kuat dari Arsenal kalau gue mengaca tadi malam sekali lagi menghadapi Chelsea. Dan menurut gue kondisi mental, psikis, psikologis tentunya ini juga berbeda, dimana kalau gue asumsikan pastinya Arsenal lebih di atas ya. Mereka memenangi derby away pula, bikin 4 gol pula. Sementara Manchester United di sisi lain justru kena hempas, kalah 4 gol. Dan kalau gue ngeliat dari
apa ya, praktis dari aura setelah kemenangan tentunya terlihat memang ada rasa positif di kubu Arsenal. Ditambah lagi fakta mereka akan bermain di Emirates di depan fansnya sendiri. Ini tentunya akan menambah apa ya? Menambah kekuatan Arsenal untuk menghadapi Manchester United. Manchester United baru saja mengumumkan secara resmi manajer untuk musim depan secara resmi Erik ten Hag. Tapi apakah ini bisa memberikan semacam kayak support kepada squad? Gue tanda tanya sih. Ini lebih excitement, lebih untuk fans kalau menurut gue. Untuk pemain, ini justru memperjelas di mana posisi mereka musim depan ya. Mereka sudah mulai berpikir ini. Erik ten Hag bahkan sudah harus mulai berpikir dan sepertinya memang sudah berpikir di pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana oke, Erik ten Hag yang jadi, apakah gue akan cocok atau tidak? Sepertinya gue tidak cocok, maka yang akan gue lakukan adalah ya mulailah cari-cari tim musim. Artinya konsentrasi tidak sepenuhnya berada di atas lapangan. Ini kalau menurut gue, asumsi gue. Mungkin banyak pemain yang sudah demikian. Apalagi dikabarkan setelah pertandingan menghadapi Liverpool, Ralf Rangnick mengatakan kalau akan ada revolusi, akan ada perubahan besar-besaran di kubu Manchester United. Yang menurut gue tentu saja ini membuat kondisi pemain was-was. Tapi tergantung juga mentalitas atau karakter dari pemain. Pemain yang memang punya karakter pemenang ya, dia justru akan membuat ini menjadi motivasi tambahan. Oke, gue buktikan, kurang lebih demikian. Tapi kalau mental ya yang lembek sih ya pastinya sudah mencari jalan keluar. Artinya sudah mulai cari di mana pintu keluar untuk meninggalkan Manchester United musim depan ya. Balik lagi soal masalah kondisi tim, secara psikis Arsenal di atas Manchester United, pun juga kondisi terakhir dari tim ya. Manchester United praktis masih tetap akan pincang tanpa Luke Shaw, tanpa Fred yang terakhir kali kalau gue dapat update-nya. Cristiano Ronaldo sudah kembali latihan kemarin secara penuh di Carrington, jadi bisa diasumsikan akan bermain besok ketika menghadapi Arsenal. Ini adalah pertandingan 5 atau 4 pertandingan terakhir dari Arsenal ya. Mereka menang 2-4 menghadapi Chelsea, 4 gol di sana. Tapi sebelumnya, nah ini yang harus dilihat oleh Manchester United, kubu Manchester United sebagai peluang, di mana Arsenal cukup kesulitan mencetak gol di 3 pertandingan sebelumnya, sebelum menghadapi Chelsea. Dan balik lagi kalau gue lihat, Chelsea pun ketika menghadapi Chelsea pun juga gol kan banyak karena kesalahan pemain Chelsea. Tapi ya mereka bisa clinical. Itu yang mungkin tidak terjadi di 3 pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Southampton, menghadapi Brighton, dan juga menghadapi Crystal Palace. Inilah yang harus dilakukan oleh Manchester United. Harus bertahan dengan disiplin, harus fokus, tidak melakukan kesalahan, karena Arsenal sangat pandai untuk memanfaatkan kesalahan-kesalahan sekecil apapun untuk bisa mencetak gol. Dan sebaliknya, Manchester United harus juga clinical ketika memperoleh sedikit peluang. Kita tidak bisa seperti atau bermain seperti kita buntu ketika kita menghadapi Liverpool. Jelas itu kita tidak banyak berkutik. Ketika menghadapi Everton pun juga demikian, kita tidak bisa menemukan solusi, kita kurang kreatif. Ketika menghadapi Norwich pun juga demikian sebenarnya, karena praktis gol yang tercipta 2 gol paling tidak tuh dari bola-bola mati. Tapi faktor yang kita bisa ambil dari pertandingan Norwich adalah kita harus bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin, baik itu dari set play ataupun open play ataupun dari bola mati. Corner ya, kita harus tajam ketika mendapatkan corner. Tendangan bebas pun juga demikian, karena intinya kalau menurut gue ya ringan amatiran, bagaimanapun caranya yang penting menang, karena hanya kemenangan 3 poin itu yang bisa membuat Manchester United terus berada di persaingan menuju 4 besar. Penting atau tidak itu bisa diperdebatkan, pasti masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi kenyataannya yang ada sekarang kita masih punya nih peluang walaupun kecil ya, bersaing dengan Tottenham Hotspur dan juga Arsenal. Ini adalah head-to-head match atau pertandingan head-to-head antara Manchester United menghadapi Arsenal. Tentu saja di pertandingan kemarin atau sebelumnya ya, di putaran pertama kita menang 3-2 di Old Trafford, pertandingan yang cukup seru juga.
Arsenal mampu mengimbangi sebenarnya, cuman kita sekali lagi pada saat itu kita lebih tajam di depan, kita lebih bisa memanfaatkan peluang-peluang yang kecil, dan itu harusnya yang diulangi. Musim lalu pun ketika kita menghadapi Arsenal di Emirates berakhir dengan 0-0, tapi di 2 pertemuan selanjutnya kita tidak berhasil menang. Nah, langsung aja untuk pertandingan besok, kira-kira bagaimana komposisinya, ini yang gue ingin. Di belakang, gue ingin mengistirahatkan Harry Maguire. Nih gue nggak tahu, gue tidak memberikan perkiraan ya di formasi ini, tapi bagaimana menurut gue, ringan amatiran subjektifnya gue sekali lagi ya, bagaimana Manchester United harus bermain. Istirahatkan Harry Maguire menurut gue, karena faktor terbesar adalah apa yang ditunjukkan atau apa yang dilakukan sebelum pertandingan menghadapi Liverpool tuh menurut gue memalukan sebagai kapten. Diistirahatkan, tampak dia terlihat sekali ada beban mental psikis, tidak siap untuk dimainkan. Pun juga di atas lapangan, menurut gue apa yang terjadi ketika Manchester United menghadapi Norwich dan juga menghadapi Liverpool, terlalu banyak kesalahan di sana. Menurut gue harus diatur ulang lini belakang, dan menurut gue adalah dengan mencadangkan atau tidak memainkan dulu seorang Harry Maguire. Di sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka, di sebelah kiri Alex Telles. Kenapa? Menurut gue Diogo Dalot di 2 pertandingan terakhir ya, itu juga itu tidak seperti yang diharapkan sih kalau menurut gue, terutama dari sisi defending. Memang betul ketika menghadapi Norwich Alex Telles juga tidak bertahan dengan bagus, tapi menurut gue ketika menghadapi Liverpool itu lebih sih ya, sampai bahkan harus ditukar posisi antara Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka. Nah, menurut gue Alex Telles yang tampil lebih fresh harusnya, karena diistirahatkan ketika menghadapi Liverpool, bisa ditampilkan di pertandingan besok menghadapi Arsenal. Duet back tengah ya, Lindelof dan juga Phil Jones. Gue lebih memilih Phil Jones karena Phil Jones mesinnya lebih panas nih, karena kemarin diturunkan ketika menghadapi Liverpool dibandingkan dengan seorang Eric Bailly. Pivot di tengah, karena formasinya adalah 4-2-3-1. Scott McTominay dan juga Nemanja Matic, tidak banyak pilihan di sana. Pogba cedera, Fred juga masih belum bisa dimainkan. Gue lebih milih untuk memainkan Scott McTominay lagi daripada seorang Jesse Lingard, walaupun Scott McTominay pastinya masih tanda tanya. Cuman kemarin ketika menghadapi Liverpool dia ada di bench, maka gue asumsikan dia sudah siap untuk diturunkan ketika menghadapi Arsenal. Mudah-mudahan demikian. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa diturunkan, maka ya mungkin Jesse Lingard akan ditempatkan di sana. Di belakang striker Bruno Fernandes, gue menggunakan 4-2-3-1 karena gue melihat di formasi 4-3-3, apalagi di formasi 5-3-2 atau 5-4-1, Bruno Fernandes tampilannya tidak sebagus ketika dia dimainkan di peran nomor 10 di belakang striker tunggal. Makanya oleh karena itulah, karena pentingnya laga besok menghadapi Arsenal di Emirates, kembalikan lagi Bruno Fernandes di free roll, pemain nomor 10 di belakang seorang striker. Sebelah kanan Anthony Elanga, yang menurut gue cukup bagus, bermain balance ya, menyerang dan juga bertahan. Walaupun tentu saja tidak optimal banget, tapi gue suka melihat rajinnya Anthony Elanga ini, terutama untuk membantu pertahanan di lini belakang di sisi kanan. Jadi menurut gue ini salah satu atribut mungkin yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain sayap lain di Manchester United, termasuk Marcus Rashford dan juga ya pemain lain ya. Jadi Elanga di sisi kanan, sebelah kiri Jadon Sancho yang ketika menghadapi Liverpool ketika dia masuk terlihat memang memberikan perbedaan, terutama di sisi sayap kiri. Jadi menurut gue kita butuh pendobrak nih ya di sana, dan menurut gue ya Jadon Sancho bisa dimainkan. Dan di lini depan Cristiano Ronaldo yang sudah kembali berlatih setelah masa berkabungnya, mudah-mudahan sudah bisa dimainkan ketika menghadapi Arsenal, karena praktis kalau tidak Cristiano Ronaldo maka pilihannya adalah seorang Marcus Rashford yang menurut gue perbedaan kualitasnya saat ini di atas lapangan ini gapnya cukup jauh. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan karakter dari pemain Manchester United, utamanya dengan kehadiran, gue harapkan sih kehadiran Cristiano Ronaldo di atas lapangan nanti bisa memberikan perbedaan ya, dan juga dengan diistirahatkannya seorang Harry Maguire. Harapan gue demikian. Bagaimana teman-teman? Ada prediksi formasi atau bahkan prediksi hasil? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.